Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Apriliani Bibitan dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang saham. Pengertian saham. Saham adalah yang pertama tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga, persediaan yang siap untuk dijual. Pengertian common stock dan preferred stock. Common stock adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan RUPS-LB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau penjualan saham terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Sedangkan preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulanan. Jenis-jenis saham biasa. Yang pertama, blue chip stock atau saham unggulan. Yang kedua, growth stock. Yang ketiga, defensive stock atau saham-saham defensif. Yang keempat, cyclical stock. Yang kelima, seasonal stock. Yang keenam, spekulatif stock. Salah satu keuntungan memiliki saham adalah memperoleh dividen. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau cash, namun ada juga pembayaran dividen dilakukan dalam bentuk pemberian saham, bahkan juga dalam bentuk pemberian properti. Agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah Rp750 per lembar dan harga beli adalah Rp820 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah Rp70 per lembar saham. Menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preferred stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferred ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preferred ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return ini dari saham preferred ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferred bagi harga pasar. Contoh soal. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar Rp1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar Rp150 juta, serta harga pasar untuk sahara tersebut sebesar Rp420 juta. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham preferred PT Mutiara Timur. Rate of return sama dengan 150 juta bahagi 420 juta sama dengan 0,3571 sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. Keuntungan memiliki saham. Yang pertama, memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun.
Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada RUPS dan RUPS-LB. Yang keempat, dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam menilai kemampuan calon debitur. Adapun bentuk rumus dari capital gain atau CG adalah CG sama dengan PIT kurang 1 bagi PIT kurang 1, di mana CG sama adalah capital gain, PIT adalah harga saham akhir periode, PIT kurang 1 adalah harga saham akhir periode sebelumnya. Pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya, yaitu yang pertama emiten, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar. Yang kedua underwriter atau penjamin, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang ketiga broker atau pialang, penghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per P0 tambah P1 kurang P0 bagi P0, di mana R adalah keuntungan yang diharapkan dari saham, D1 adalah dividen tahun pertama, P0 adalah harga beli, dan P1 adalah harga jual. Contoh soalnya, manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar Rp5.000, adapun harga beli dari harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250 dan Rp270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R adalah D1 bahagi P0 tambah P1 kurang P0 bahagi P0. Nah, angka tadi kita masukkan ke dalam rumus tersebut, maka hasil akhirnya akan mendapatkan 20,80, sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,80 rupiah. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE bagi CSB, di mana NBP adalah nilai buku per lembar saham, TE adalah total ekuitas, CSB adalah jumlah saham yang beredar. Contoh soalnya, diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar rupiah dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TE bagi JSB. NBP sama dengan 4 miliar bagi 7.500, hasilnya akan mendapatkan 533,333, maka nilai buku per lembarnya adalah
333.333,333. Menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya. Dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah B0 sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 dan seterusnya, di mana P0 sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan nilai dividen, C sama dengan tingkat diskonto. Earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan EAT bagi CSB, di mana EPS adalah earning per share, EAT adalah earning after tax atau pendapatan setelah pajak, CSB adalah jumlah saham beredar. Price earning ratio. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, price earning ratio atau ratio harga terhadap laba adalah perbandingan antara market price per saham, antara market price per share atau harga pasar per lembar saham dengan earning per share atau laba per lembar saham. Adapun rumus price earning ratio adalah PER sama dengan MPS bagi EPS, di mana PER adalah price earning ratio, MPS adalah market price per share, EPS adalah earning per share. Menghitung return on investment. Return on investment atau pengembalian investasi, bahwa di beberapa referensi lainnya kasih ini juga ditulis dengan return on total asset. ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun rumus return on investment adalah earning after tax bagi total aset, di mana earning after tax adalah laba setelah pajak dan total aset adalah total aktiva. Return on equity disebut juga dengan laba atau disebut juga dengan rasio total aset turnover atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atau ekuitas. Adapun rumus return of equity adalah earning after tax bahagi shareholders equity, di mana earning after tax adalah laba setelah pajak dan shareholders equity adalah modal sendiri. Zero growth model dan signaling theory. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tidak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus hati-hati untuk dipahami oleh pihak investor.
Karena bagi investor, naik turun dan konstannya saham di pasar atau market akan memberikan sinyal positif dan negatif. Rumus Zero Growth Model ini adalah bagian penyempurna dari rumus di atas, yaitu B0 sama dengan D1 bagi 1 tambah K pangkat 1 tambah D bagi 1 tambah K pangkat 2 dan seterusnya, dimana selanjutnya disederhanakan menjadi rumus Zero Growth Model, yaitu B0 sama dengan D bahagi K. Dalam perhitungan common stock, Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan constant growth model, yaitu PO sama dengan D1 bahagi R kurang G, di mana PO sama dengan nilai dari saham biasa, D1 sama dengan revenue dividen dalam setahun, R sama dengan rate of return yang digunakan, G adalah crown yang ditaksir adalah selalu konstan. Contohnya, manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dan pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan PO sama dengan D1 bagi R kurang G. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, kemudian akan mendapatkan hasil sebesar 1.600 miliar. Stock split dan perhitungannya. Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalkan nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Untuk memahami lebih dalam, dapat kita lihat pada contoh yang ada di sini. Dan kemudian di sini ada grafik dari kondisi stock split yang dilihat secara teknikal. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.